channel-channel YouTube yang mengatasnamakan Elohim dengan mencantumkan nomor rekening. Beberapa waktu lalu saya ditelepon oleh beberapa orang lah ini yang mereka curhat ya. Ternyata banyak channel-channel YouTube yang menyatakan suara Tuhan, suara Elohim ya, nubuatan segala macam ya, yang ternyata itu mewajibkan orang-orang yang ikut dalam persekutuan itu untuk membayarkan persepuluhan ya, dan memberikan persembahan. Wow, apa ini? Bukankah ini penipu dan pendusta di hadapan Elohim? Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Amsal 20 ayat 5. Rancangan di dalam hati manusia itu seperti air yang dalam, tetapi orang yang pandai tahu menimbanya. Amsal 19 ayat 21. Banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Banyak mereka yang menjadi penipu ya, yang cinta akan uang ya, mengatasnamakan apa ya, pelayanan, persekutuan ya. Beberapa waktu lalu saya ditelepon oleh beberapa orang lah ini yang mereka curhat ya. Ternyata banyak channel-channel YouTube yang menyatakan suara Tuhan, suara Elohim ya, nubuatan segala macam ya, yang ternyata itu mewajibkan orang-orang yang ikut dalam persekutuan itu untuk membayarkan persepuluhan ya, dan memberikan persembahan. Wow, apa ini? Bukankah ini penipu dan pendusta di hadapan Elohim? Kenapa? Kenapa kita dengan dalih pelayanan harus memaksakan orang-orang untuk melakukannya? Karena orang-orang yang kita layani sesungguhnya di saat mereka mengerti firman, tanpa kita perkatakan hal itu, mereka akan melakukan yang terbaik untuk pekerjaan Elohim, benar? Dan saya sendiri ya, ini pelayanan Henny Situmorang ya. Channel asli saya namanya Henny Situmorang. Jadi yang lain saya juga bersyukur kalau video-video ini diambil ya. Cuman banyak yang jadinya tanggung pemberitaannya. Karena apa? Kadang video ini hanya dicomot-comot ya. Jadi beritakan kepada saudara-saudara yang kita yang lain kalau channel asli saya itu atas nama saya dan foto saya langsung ya. Nah, jadi banyak channel-channel YouTube yang mengatasnamakan Elohim dengan mencantumkan nomor rekening. Saya dilarang Elohim mencantumkan nomor rekening, kecuali kalau saudara yang satu contoh merasa terberkati dan mau memberkati pelayanan ini ya, ada nomor WA dan saudara bisa ya memberikan persembahan. Kalau memang Elohim gerakkan hatimu ya, hanya saya layani melalui WA ya. Dan nomor rekening itu hanya tercantum di WA kalau saudara meminta. Dan saudara tidak akan meminta saudara ya. Karena bagiku hidup ini disertai dan diberkati oleh Tuhan Elohim. Dia tidak akan membiarkan pelayanan ini berkekurangan. Nah, kalaupun ada ujian, satu contoh yang harus saya lalui dan lewati ya, satu contoh ada kerusakan atau apa ya, kalau belum ada berkat ya saya sabar, saudara pun sabar. Kan seperti itu ya beberapa waktu lalu ya. Nah, namun saya tidak akan pernah menekankan saudara ya, persepuluhan saudara hanya ke pelayanan ini seperti tidak, persembahan saudara hanya ke sini tidak ya. Karena persembahan kepelayanan ini yang diberikan hanya dengan hati yang tulus, bukan karena desakan, bukan karena ancaman, bukan karena keterpaksaan. Tetapi di saat Elohim menggerakkan hatimu, berkat-berkat yang tulus inilah yang akan menjadi berkat juga bagi kami. Untuk apa kami memiliki ya, kami menerima berkat saudara kalau bukan dengan hati yang tulus? Itu pun tidak akan menjadi berkat bagi kami ya. Jadi saya miris melihat beberapa channel YouTube ya,
yang membuat channel YouTube semata-mata hanya untuk apa? Hanya supaya jemaat-jemaat itu memberikan persembahan atau persepuluhan kepada pelayananmu. Bukankah Elohim kita itu besar? Tanpa kita menyatakan itu pun pelayananmu akan diberkati dan dicukupkan. Kita bukan peminta-minta di hadapan Elohim. Jangan menalak jemaat Elohim, karena mereka di saat diberkati akan melakukan yang terbaik kepada pekerjaan Elohim melalui pelayanan saudara. Ya. Akhirnya mereka kecewa toh. Mereka butuh didoakan. Mereka butuh mendengar suara Elohim, tetapi dengan desakan-desakan. Karena ada juga kalanya mereka pun bertanggung jawab memberikan persepuluhan kepada siapa? Kepada orang-orang yang telah mereka targetkan. Satu contoh seperti itu. Akhirnya kan pesan Tuhan melalui pelayananmu, akhirnya mereka mundur. Padahal kan bisa di saat engkau tidak menerapkan itu, mereka pun merasa diberkati, persepuluhan mereka pun diberikan melalui pelayananmu. Ya, miris ya. Beberapa waktu lalu saya pun menegur seorang prophet yang dari Afrika yang cukup terkenal dan besar, ya. Di saat saya melihat beliau, ya, dia memegang uang dan membagi-bagikannya seperti itu, ya. Dan pakaiannya pun masih penuh dengan hedon. Dia perempuan, ya. Dan cara membagi-bagikan uang ini bukan seperti itu yang Elohim mau, ya. Tetapi ngerinya dia membagi-bagikan uang, ya. Dan dia pun selalu menyampaikan, ini nomor rekening. Kalau engkau merasa engkau milik Elohim, engkau harus memberikan persembahanmu. Saya langsung komen, ya, dengan bahasa Inggris yang terbatas saya buat translate, ya. Jika engkau seorang nabi Elohim, maka seorang nabi hidup dengan mukjizatnya. Segala penyampai pesan Elohim tidak akan dibiarkannya berkekurangan, saya katakan. Dan kalaupun itu berkekurangan, ya, hidupnya pas-pasan biasa saja, ya. Kalau memang seperti itu, lihat Yohanes Pembaptis, bagaimana hidupnya. Dia hidup di padang gurun, ya. Dia bukan orang yang kaya. Lihat para nabi sebelumnya, ya. Tetapi saya melihat bagaimana dia masih memakai emas. Dia memakai pakaian-pakaian yang mewah, tetapi masih mencantumkan nomor rekening. Ini Elohim tidak berkenan. Jadi bertobat. Saya katakan bertobat. Ada beberapa yang mengatakan, ibu munafik. Kan ibu juga hidup dari berkat anak-anak Elohim. Benar, saya katakan. Tetapi tanpa saya mencantumkan nomor rekening itu. Karena dengan saya mencantumkan itu juga, kekhawatiran ada pada saya tidak percaya kuasa Elohim. Karena kalau saya percaya kuasa Elohim, ya, makanya pegang pelayananmu. Elohim akan mengizinkan kita mengecap susu dari bangsa-bangsa tanpa kita membuat-buat proposal atau segala macam. Kita akan mengecap susu dari bangsa-bangsa dengan iman kita. Bagaimana Elohim pelihara Abraham, bagaimana Elohim pelihara semua hamba-hambanya. Lihat Elia, lihat Elisa, semua dipelihara. Mereka hanya menyeru-nyerukan firman Elohim. Jadi kenapa? Bukankah ini salah satu bagian dari kekhawatiran, ya? Nah, saya dilarang, terus terang saya dilarang, ya. Karena beberapa orang hari itu meminta, ya, Bu, bisalah Ibu cantumkan nomor rekening supaya kami bisa memberikan persembahan. Saya hanya katakan, ya, apakah dengan hanya harus mencantumkan itu saudara terhalang untuk memberikan persembahan kalau memang itu Elohim gerakkan, ya? Nah, seperti itu. Karena sebagai hamba Elohim kita pun teruji, ya. Apakah pelayanan ini hanya untuk uang? Harus kita lihat. Apakah pelayanan dijadikan profesi, ya? Saya bersyukur hidup saya cukup, tidak lebih, ya. Karena saya bukan orang yang memusingkan fasilitas, ya. Saya bukan orang yang memusingkan, ya, pengembangan tujuan fasilitas. No. Ya. Kalau Elohim berikan hari ini, besok tidak, saya hanya berserah. Karena saya tidak terikat lagi dengan yang katanya mamon.
Ya. Jadi kalau penilaian saudara, ya kalau saudara ibu hidup di dalam Elohim kan kelihatan dari hidup ibu segala macam ya. Karena ada juga ya yang melihat di saat berkunjung ke sini ya, dilihat kami makannya sangat sederhana seperti itu, seolah-olah mereka merasa kalau Elohim itu tidak berkenan atas kami dengan sajian-sajian yang sederhana itu. Wow, di dalam Tuhan kan hidup cukup, karena kami tidak disusahkan dengan sajian-sajian itu. Ya, yaitu asalkan cukup makan dan pakaian. Karena ya, perkara-perkara hal makanan dan minum yang dipersoalkan itu, siapa yang mempersoalkan itu? Orang-orang yang tidak mengenal Elohim. Kalau sudah mengenal Elohim, mau hanya nasi sama garam saja tetap mengucap syukur. Ya, hanya nasi sama garam saja tetap mengucap syukur. Ya, jadi untuk apa saya bisa menikmati dunia ini? Saya menikmati hidangan-hidangan mewah segala macam, tetapi saya tidak memiliki hasrat di dalam Elohim. Jadi saya sudah bersyukur dengan hidup saya seperti ini. Ya, asalkan cukup makan dan pakaian, maka cukuplah itu bagi kita. Oke, kita lanjutkan ya. Sampai di mana lagi? Oh, tentang jaga hati ya. Saya ulang dulu dari zaman berlalu ya, karena berkesinambungan nanti. Zaman akan berlalu, aku berfirman bagi engkau, namun engkau harus berjuang untuk masa yang akan datang. Kesusahan, kesesakan akan melanda bumi. Oh, tadi tentang penipu ya. Oke. Janganlah engkau menjadi pendusta, janganlah engkau menjadi penipu, janganlah engkau menjadi munafik, baik engkau terhadap diri sendiri maupun di dalam nama yang mulia ya. Jadi saudaraku terkasih, jangan mengatasnamakan pelayanan persekutuan hanya untuk apa, perutmu, hanya untuk kepentinganmu, hanya untuk kebutuhanmu. Jangan. Karena apa? Di saat engkau tulus untuk melayani Elohim, maka Dia yang akan memelihara hidupmu. Namun jangan engkau mencari untuk sama dan serupa dengan dunia ini. Kalau dunia ini menikmati makanan yang mewah ya, bukankah firman katakan lebih bagus dan lebih nikmat kita menikmati makanan yang sederhana di saat kita seia sehati ya. Nah itu, daripada kita makan makanan yang mewah-mewah tapi ya kita tidak damai sejahtera. Untuk apa? Dari sekarang lepaskanlah segala keterikatanmu, bebaskanlah jiwamu, maka sukacitamu akan melimpah. Lakukanlah itu dengan tulus hati. Maksudnya segala perintah Elohim ya. Segala apa yang kufirmankan bagimu, dengan tidak bersungut-sungut, tanpa pertikaian dan perdebatan, dan lakukanlah itu dengan segenap hati. Kerjakanlah segala sesuatu dan kerjakanlah semuanya itu hanya di dalamku yang memampukan engkau dan memberikan kekuatan serta sukacita dan damai sejahtera. Diberkatilah engkau selalu yang senantiasa berseru-seru di dalam namaku. Hasrat keinginanmu harus dipatahkan, karena itu masih ada di dalam dirimu. Hasrat keinginan duniawi ini ya. Jadi Elohim masih menyelidiki di dalam kita ya. Hasrat keinginan itu masih ada. Jadi dikatakan harus dipatahkan, karena itu masih ada di dalam dirimu, masih diam di dalam tubuhmu. Engkau harus mengadakan permusuhan dengan segala hasratmu, maka engkau akan melihat kemuliaan Elohim. Maka engkau akan melihat kemuliaan Elohim, kaya akan hidupmu. Engkau akan melihat kedaulatan akan dinyatakan dalam seluruh kehidupanmu. Kasihku memenuhimu, jagalah hatimu, pikiranmu, perbuatanmu, perbuatan tangan dan kakimu, dan juga perkataanmu. Katakanlah semuanya itu sebagai jalanmu. Kalahkanlah semuanya itu, maksudnya kedagingan. Kalahkan hati dan pikiran yang bukan berasal daripada Elohim ya. Kalahkanlah semuanya itu sebagai, saya ulang ya. Kalahkan pikiran yang bukan dari Elohim ya. Kalahkan perbuatan baik perbuatan tangan dan kaki kita ya. Jadi perkataan kita, hati dan pikiran kita ya, semuanya itu harus kita kalahkan. Biarkan semuanya itu hanya di dalam Elohim ya. Nah, jadi yang tidak berasal daripada Elohim itu, kalahkan semuanya itu sebagai jalanmu masuk ke dalam kerajaanku, firman Elohim ya. Jadi ini pesan Elohim bagi kita, supaya kita cermati ya, kita lakukan segala firman-Nya. Ini ada firman yang diberikan dari 2 Timotius pasal yang ketiga ya.
Ini tadi berhubungan dengan akhir zaman, ya. Jadi kita baca dulu 2 Timotius pasal yang ketiga, ayat yang pertama sampai yang keempat. Kelima lah. Saya akan baca. Keadaan manusia pada akhir zaman. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Masa yang sukar di sini berbicara apa? Ya. Masa yang sukar di sini berbicara di mana manusia akan sulit untuk berubah, untuk bertobat. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang, ya. Jadi kembali kepada apa yang saya katakan tadi, di mana banyak orang yang mengatasnamakan, ya, firman Elohim, mengatasnamakan pesan-pesan Elohim untuk meraup rupiah, untuk menjadi hamba uang, ya. Makanya saya juga pernah katakan, bagi orang-orang yang membuat channel YouTube, ya, channel YouTube kerohanian, baiklah kiranya niatmu tulus, ya, niatmu tulus. Jangan engkau jadikan itu hanya semata-mata untuk keuntunganmu. Karena apa? Ya, sebenarnya bukan engkau tidak akan memperoleh keuntungan darinya, kamu akan memperoleh keuntungan bagi YouTuber. Karena kita bukan YouTuber. Karena kalau saya YouTuber, sudah setiap waktu, setiap saat saya buat konten-konten di YouTube ini, ya. Saya hanya akan berdiri di saat Elohim katakan saya berdiri, ya. Tetapi saya sampaikan kepada saudara-saudara, ya, yang membuat YouTube. Dan kalau itu YouTube kerohanian, saran saya, saudara tulus ikhlas, ya. Dan saya pesankan jangan menjadi penipu di hadapan Elohim. Saya katakan banyak penipu ini, ya. Penipunya di mana? Ya, termasuk yang mengupload video-video daripada hamba-hamba Elohim yang lain, ya. Namun hanya mencantumkan foto Daud Tony saja, tanpa saudara sadari itu adalah penipuan yang saudara lakukan. Dan Elohim akan berperkara dalam hidup saudara di masa penghakiman, ya. Bukan kami tidak bersyukur, ya, saudara, untuk mengupload video-video ini, karena kami juga bersyukur. Tetapi saya ingatkan saudara, pertanggungjawabannya ini besar di hadapan Elohim, ya. Karena apa? Orang berharap tadinya Daud Tony, ternyata yang muncul siapa? Kadang Iin Cipto, kadang Debbie Bajir, kadang Heni Situmorang, ya. Jadi ini kan penipuan, ya. Bertobat saudara itu, ya. Itu penipuan. Bagus hanya judul yang saudara buat. Buat judulnya tanpa cantumkan foto-foto Daud Tony ini. Jadi ini kan hanya pancingan-pancingan yang diberikan, tanpa saudara sadari kan itu tujuannya untuk apa? Hanya untuk menarik subscribe, menarik, ya, penonton-penonton. Akhirnya ditemukan wajahnya siapa? Heni Situmorang. Nah, dan akhirnya banyak yang menuntut kepada saya, tolong Bu sampaikan kepada Daud Tony, katanya. Apa yang mau saya sampaikan kepada Daud Tony? Saya tidak kenal beliau. Sampai agak sedikit, masakan Ibu Heni tidak kenal Daud Tony, sementara videonya juga Daud Tony? Itu bukan YouTube saya. Jadi kepada YouTube yang mengambil video dari sini, saya katakan kepada saudara, saya bersyukur, ya. Tetapi ingat, pelayanan ini pelayanan roh. Jadi roh juga melihat dan menyelidiki, ya. Bagus saudara buat, ya. Nggak usah saudara buat foto saya, karena saya juga tidak ingin terlalu terkenal segala macam, ya. Karena saya mau hanya nama Tuhan yang dipermuliakan. Tidak usah buat foto saya juga tidak masalah, ya. Tetapi judulnya saja yang dibuat. Jangan saudara membuat foto Daud Tony atau Iin Cipto atau siapapun. Ujung-ujungnya videonya foto siapa? Foto Heni Situmorang. Video Heni Situmorang. Ya, mereka pun kecewa, ya. Nah, dan saya pun dituntut, ya. Apalagi saudara kan mencantumkan nomor handphone saya. Nah, seharusnya saudara bertanggung jawab dan kita menjadi partner. Partner di mana, ya? Sebelumnya saudara bicara, itu nomor handphone saya saudara upload, saudara buat, ya. Jadi saya ingatkan, sekalipun engkau meraup rupiah dengan channel-channelmu, apakah Elohim berkenal dengan apa yang kau lakukan? Ya, saya tidak marah saudara mengupload itu. Bahkan seperti yang saya katakan, saya sangat bersyukur bahkan melalui video-video yang saudara buat, banyak orang akhirnya, ya, menelpon saya juga, ya. Namun mari kita saling kenal, supaya saudara pun terberkati dengan video yang saudara upload, baik itu yang berbicara Iin Cipto, baik itu Daud Tony, baik itu Heni Situmorang, baik itu siapapun, ya. Jadi jangan semata-mata di dalam diri saudara hanya mutlak untuk apa? Meraup rupiah. Ya, Elohim nanti akan hakimi itu. Ya, hati-hati, ya. Tetapi mari kita bekerja sama di dalam roh. Untuk apa?
penyebaran apa yang Elohim sampaikan. Ya, ada baiknya karena banyak juga kan akhirnya dibilang Ibu Heni Situmorang di komen segala macam. Makanya saya selalu hadir di dalam komen-komen yang melalui video itu. Ya. Karena banyak mereka minta doa di mana pertanggungan saudara, pertanggungan jawab yang seharusnya saudara katakan, ya. Ini bukan channel aslinya. Ya, saudara bisa WA, kan bisa. Itulah kejujuran. Bukan pembohong, bukan penipu. Ya. Nah, hati-hati. Hati-hati saudara. Sekecil ini pun Elohim akan lihat dan selidiki, ya. Jangan menjadi hamba uang, tetapi jadilah menjadi hamba Elohim, ya. Karena saya juga akan sangat bersyukur dan berterima kasih kepada saudara di saat saudara membalas komen mereka yang minta doa, tetapi saudara terdiam. Sehingga bagi mereka Ibu Heni ini Situmorang ini kok sombong sekali ya. Ya. Nah, dan baru terakhir ini saya melihat ternyata banyak YouTube ya yang mengupload video ini, tapi nggak apa-apa. Tetap saudara akan upload ya, tetapi ini hanya penyampaian saya kepada saudara. Jangan tujuanmu semata-mata untuk menjadi hamba uang atau untuk rupiah menyatakan ini semua, tetapi alangkah indahnya, alangkah berkenannya, alangkah mulianya jikalau tujuan itu bagaimana supaya firman ini tersampaikan ke umat Tuhan dan engkau dipakai untuk penyalur firman itu. Ya, nah itu bagaimana upahmu tidak besar di sorga. Amin. Oke, jadi salam kenal buat channel-channel YouTube yang mengupload video ini. Salam kenal dan salam kasih saya kepada saudara dan terima kasih saya buat saudara. Ya, hanya itu saja tadi saya sampaikan. Biarlah hati saudara tulus untuk menyampaikan, memberitakan itu hanya bagi kemuliaan Elohim, ya, supaya nanti ya kita bisa bersama-sama di dalam pesta perjamuan itu. Ya, oke. Kita lanjut. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Ini jelas sekali, ya. Nah, saya pernah ditanya oleh seseorang, di mana saya pernah sampaikan kepada saudara ada beberapa yang katanya hamba Elohim, namun saya melihat mereka itu ditarik-tarik oleh malaikat, bahkan dijatuhkan ke dalam api neraka. Dan itu orangnya masih ada, banyak. Ya, bahkan mereka terkenal di Indonesia dan di seluruh bumi. Ya. Jadi saat itu beliau bertanya, Bu, mungkin ada seorang yang dia kagumi. Kenapa yang ini ibu bilang kurang berkenan? Oke, bukan saya yang mengatakan, tetapi Elohim membukakan. Saya katakan ya. Oke. Kalau secara spesifiknya, saya tidak bisa bukakan apa kesalahan-kesalahan yang mereka telah buat. Tetapi yang umumlah dulu saya katakan. Salah satunya, kesalahan terbesar daripada yang katanya para hamba Elohim adalah dengan mengajarkan bahasa roh. Saya bilang, bahasa roh bukan diajarkan secara manusia, karena bahasa roh itu adalah karunia Elohim. Pemiliknya itu Elohim. Kenapa harus manusia yang mengajarkan? Ya, jadi itu tidak bisa. Karena ada kursus-kursus yang dibuat di beberapa aliran-aliran, ada beberapa gereja-gereja, dan itu gereja-gereja terkenal ya. Nah, mereka membuat kursus rodeo. Apa itu? Dikursuskan untuk bilang la. Apa itu? Itulah yang tidak memiliki arti. Itulah yang tidak memiliki makna. Makanya saya tidak heran kalau di dalam gereja banyak yang mengatakan hanya seperti itu saja dan semuanya tidak ada perkembangan. Karena sesungguhnya di saat engkau memiliki karunia bahasa roh, kalau itu sudah murni dari Elohim sepenuhnya, maka akan ada perkembangan dan pertumbuhan, dan sesuai juga dengan pertumbuhan buahmu. Jadi kalau dari tahun ke tahun bahasa rohmu hanya selidiki hidupmu. Karena saya sampaikan, di saat seseorang dikaruniai bahasa roh, maka harus ada pertumbuhan iman, harus ada perubahan dirinya, harus ada buah roh melekat dalam dirinya. Kalau dari mulutmu keluar bahasa roh, namun engkau masih bisa ya untuk menggosip, masih bisa untuk berkata-kata yang tidak baik dan tidak benar, masih bisa berkata-kata yang tidak membangun, maka percaya itu hanya akan sebatas kata yang tidak memiliki kuasa, yang hanya fasih lidah. Kan bisa, saya juga bisa katakan, oh sikaralaba sana, bisa. Tetapi apakah yang saya katakan barusan mengandung arti? Tidak.
Jadi untuk apa saya mengucapkan kata-kata yang tidak mengandung arti? Karena bagi engkau yang memiliki karunia berbahasa roh, saya katakan, jikalau dari tahun ke tahun engkau bahkan tidak memperoleh hikmat akan arti apa yang kau katakan, stop. Berhentikan itu. Karena apa? Oke, hari ini engkau tidak bisa mentranslate atau diberikan karunia untuk menafsirkan bahasamu itu. Tetapi Elohim memberikanmu hikmat untuk mengerti apa yang kau katakan. Benar? Ya. Jadi kalau kamu hanya katakan sikaralaba seperti itu, dan saya tiba-tiba bertanya apa artinya, saya tidak tahu artinya. Apa hikmahnya? Saya tidak tahu hikmahnya. Yang penting keluar dari mulut saya saja. Wow, bertobat saudara, berhentikan itu. Ya. Jadi saya katakan, Elohim sangat tidak berkenan dengan hamba-hamba yang menyatakan ya latihan atau kursus rodeo ini, ya. Dengan mengatakan, katakan haleluya 12 kali, haleluya, nantinya jadi lalalala katanya. Lalalala ini apa? Ya. Nah, taruhkan lidahmu di atas katanya dan tarik ke dalam. Katakan seperti itu katanya. Wahai, apa ini? Dan ini nyata saudara, dan ini ada di lapangan. Bagaimana Elohim tidak berduka? Bagaimana pemimpinnya berkenan? Sekalipun saudara melihat pengajarannya bagus, ya, saudara melihat dia baik, itu salah satunya, ya. Jadi saya sampaikan kepada saudara, di saat karunia bahasa roh diberikan, maka akan ada perkembangan dan pertumbuhan, sehingga saudara dari mulut akan bisa bersenolali, akan bisa berbahasa itu dan menafsirkannya, ya. Dan itu hanya akan keluar di saat apa saudara kepenuhan akan kuasa ilahi, bukan di saat satu contoh WL-mu di depan sudah hiralabababa katanya saudara pun la hanya terpancing. Ingat siapa yang bekerja di sana? Iblis. Karena apa? Engkau hanya mengatakan segala sesuatu yang tidak memiliki arti. Jadi hanya karena terpancing aja, lalala di sini, bala di sana, ya, saudara pun ikut di dalamnya. Tetapi miliki kepenuhan kuasa Elohim, ya, maka segala perkataan yang keluar dari mulutmu akan mengandung arti, dan engkau akan bisa seperti berbicara, bukan hanya terletak di lalala di sikiralaba bahasa ini aja. Tidak hanya terletak di situ, bukan itu tidak memiliki arti. Saya katakan kepada saudara, ya, terpujilah Elohim yang memberikan karunia penafsirannya, ya. Di dalam kata sikir yang ada kata sikiralaba sana itu sebenarnya, ya, itu mengusir roh jahat. Ya. Didi itu memanggil jiwa-jiwa. Lalalala itu menyatakan api-api. Ya. Namun, apakah di saat penyampaian dari mulut saudara dengan pelafalan yang sama yang mengandung arti seperti itu atau tidak? Ya. Atau hanya sebatas di pelafalan lidah saja? Sudah fasih lidah untuk menyatakannya. Tetapi di saat buahmu bertumbuh, berkembang, maka bahasa itu pun akan semakin berkembang, sehingga engkau akan bisa mengatakan Hosana, 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 haleluya, 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 hiralahu ka inahana hal hasrahu kika nama ka hiralahu deda asana. Kamilah anak-anakmu yang datang bertekuk lutut kepadamu dengan segenap hati dan jiwa, kami hendak memujimu. Hudena ka iralah hasida, terimalah puji-pujian dan persembahan kami ini. Hidahoka iral hasana. Seperti itulah bahasa-bahasa yang sedang berkembang dan bertumbuh. Ini yang Elohim mau. Bukan engkau dilarang, seperti yang dikatakan Paulus, Rasul Paulus, ya. Untuk apa aku mengucapkan beribu-ribu kata yang tidak aku mengerti? Tetapi alangkah baiknya di saat keluar kata-kata itu, keluar juga penafsirannya. Mantap. Benar? Ya. Jadi coba engkau yang sikit-sikit, ya, kalau di saat dilihat ada orang emosi di depannya, oh sikaralaba sana, hati-hati. Ya. Beberapa waktu lalu saya mengalami ini di Semarang. Ada perdebatan di hadapan saya. Saya masih terdiam di saat mereka berdebat, ya.
Semakin lama perdebatan itu, semakin saya merasakan Elohim mulai berduka. Tiba-tiba saya berteriak, "Berhenti!" Saya bilang. Kenapa saya mengatakan itu? Karena saya sudah melihat yang berdebat ini sama-sama anak Elohim. Elohim apa nggak berduka? Karena Elohim tidak suka perdebatan. Jadi spontan dari mulut saya mengatakan, "Berhenti!" Ini kejadiannya di Semarang. "Berhenti!" saya bilang. Ya. Langsung dia, ini saya bisa tirukan, bukan saya mengejek. "Oh, si Korolobos," katanya sama saya. Diperangi saya. Ya. Saya bilang, "Berhenti. Itu bukan bahasa daripada Elohim. Karena seorang yang marah, Elohim tidak akan memakai mulutnya untuk berkata-kata di dalam karunia bahasa roh." Saya bilang, dia berhenti. Jadi perhatikan, berarti ini apa? Bahasa fasih lidah yang sudah dihafal di memori dengan otak, yang sudah lancar keluar dari mulut. Masakan saya hanya bilang berhenti, saya langsung diperangi dengan bahasa rohnya? Apa saya kesetanan saat itu? Tidak. Saya menyuruh mereka berhenti karena Elohim tidak berkenan dengan perdebatan. Ya. Dan dia berbahasa roh. Nah ini, karena banyak yang saya lihat seperti itu. Ya. Nanti ketemu tiba-tiba tersandung, oh langsung sikarolobasika. Apa itu sembarangan saudara itu? Ya. Hati-hati. Hati-hati. Ya. Jadi bertobat. Ya. Nah, ini ada satu komen juga tentang bahasa roh. Ada yang mengatakan dari setan segala macam. Ya, ini juga hati-hati. Bukankah Rasul Paulus jelas mengatakan, ya, kalau bahasa itu, ya, tidak seorang pun mengerti. Makanya minta karunia untuk menafsirkan. Jadi kita juga tidak bisa mengatakan itu dari setan. Kenapa? Hati-hati dengan dosa penghujatan. Ya. Karena saya melihat itu ada artikel yang dibagikan, ya, ada artikel yang dibagikan. Ya memang di dalam bahasa itu memang ditulis ada seperti bahasa roh. Tapi saya sampaikan kepada saudara, jangan saudara dikacaukan oleh setan juga, dikacaukan iblis juga dengan pemberitaan itu. Karena apa? Saudara selidiki siapa pencatatnya itu, dan itu tahun berapa. Dan kenapa dia bisa menuliskan itu dan mencela itu? Itu adalah orang yang telah dikaruniai tetapi dia tidak bisa menjaga buah dalam dirinya. Dan dia kecewa dengan gereja sehingga dia pun menolak bahasa roh. Dan dia membuat itu semua. Kenapa bahasa-bahasa itu begitu dihafal? Karena dia sudah ada di dalamnya terlebih dahulu. Jadi makanya jangan ikut menyebarkan artikel itu. Hati-hati. Karena itu dibuat oleh orang yang sudah kecewa. Apakah engkau mau dikacaukan? Bahasa roh itu memang ada, ya. Tetapi itu bukan sesuatu yang sembarangan, itu saja. Karena di saat engkau mengatakan bahasa roh itu dari setan, maka engkau telah menghujat Roh Kudus. Karena apa? Itu pekerjaan Roh Kudus. Karena dosa hujat itu ada di saat pekerjaan Roh Kudus dikatakan dari setan. Itu dinyatakan di saat Elohim mengusir setan, ya. Datang orang Farisi mengatakan dia mengusir setan dengan kuasa Bezebul katanya. Padahal di dalam Roh Kuduslah dia mengusir setan itu karena dirinya sendiri. Dialah Elohim itu dan dialah Roh Kudus itu sendiri. Jadi di saat mereka mengatakan kuasa setan padahal kuasa Roh Kudus, maka mereka jatuh dalam dosa hujat. Jadi hati-hati dengan dosa hujat. Jangan engkau mengatakan, ya, sesuatu yang berasal daripada Tuhan engkau katakan dari setan hanya karena kurangnya pengertianmu, kurangnya hubunganmu kepada Elohim. Ya. Saya pernah ditampilkan di layar, ya. Jadi saat itu mereka mencuplik videoku waktu tahun 2020 atau 2000 berapa tentang binatang haram. Jadi hanya video itu saya upload di FB. Dulu saya belum ada YouTube. Nah, saya posting itu di YouTube 2022. Dan saya masih memanggil Yesus. Nah, jadi video ini ditayangkan. Nah, saya masih punya teman. Jadi sehingga divideokan. Jadi di saat Bapak ini
Katakan ini Hendy Situmorang, dia benar dalam binatang haram, tapi ada roh percampuran dalam dirinya karena dia masih memanggil Yesus. Padahal itu keceplosan, ini namanya sudah biasa dulu saya panggil itu. Ya, berpuluh-puluh tahun hidup saya memanggil itu. Bukan hal gampang untuk mengubah langsung 100%. Ya. Jadi saking seriusnya berkhotbah, nama itu keluar. Ya. Saya bilang Yesus berfirman, kira-kira seperti itulah. Nah, ini tandanya ada roh percampuran katanya. Dia hamba yang cukup terkenal ya, dan dialah yang membawakan nama Bapa Yahweh di Indonesia ini. Itu asli saya tonton. Saya katakan, apa dengan itu si papimu itu berani mengatakan roh yang ada pada saya roh percampuran? Hati-hati dengan yang seperti ini, saya katakan. Sehingga 1, 2, 3 orang jemaatnya pun telepon kepada saya. Mereka katakan, Bu, saya mau menyampaikan pesan Tuhan apa? Saya mendengar Elohim berfirman kepada saya, yang ada pada ibu adalah roh percampuran. Kenapa? Karena ibu masih menyebut nama Yesus. Oke, saya bilang, hati-hati, karena ada firman mengatakan, jikalau seseorang mengatakan sesuatu dari Elohim padahal tidak, maka ia akan mati. Apakah benar Elohim yang berfirman kepadamu, atau hanya si bapak yang kamu anut itu saja yang mengatakannya? Langsung diam dia. Di saat saya sampaikan firman itu, jangan sembarangan mengatasnamakan dari Tuhan, dari Elohim, karena seseorang bisa mati. Masih enak matinya hanya secara jasmani. Bagaimana jikalau kerohanianmu benar-benar mati? Ya. Dan lucunya, mereka bersama-sama mengatakan mereka mendengar suara Tuhan, dan ada beberapa orang. Saya langsung tegur mereka, saya tunjukkan video yang divideokan kepada saya kirim kepada mereka. Nih, perkataan yang kamu sampaikan ya, persis seperti apa yang papimu sampaikan, saya katakan. Jadi bukan Elohim yang berfirman kepadamu bertobat. Di situ pentingnya kita mengandalkan Elohim supaya kita tahu betapa kudusnya Dia. Jadi jangan kita sembarangan, oh Tuhan berfirman kepada saya, Tuhan berfirman kepada saya. Padahal Tuhan tidak berfirman, Elohim tidak berfirman. Lihat bagaimana di Yeremia dikatakan ya, para nabi itu bernubuat. Mereka bernubuat dengan memakai namaku, tetapi mereka hanya mengatakan rekaan hati mereka. Maka mereka akan tertimpa malapetaka, anak dan cucu mereka. Makanya hati-hati mengatasnamakan Elohim. Kalau itu hanya sebatas apa yang kau dengar, bertobat ya. Jadi orang-orang yang menyatakan tentang bahasa roh, yang mengatakan dari setan, hanya karena pimpinanmu saja engkau berani mengatakan itu dan menyebarkan artikel itu, saya katakan bertobat. Jangan sampai kamu terkena jebakan iblis, siasat iblis yang mengacaukan umat Elohim. Karena iblis berusaha mengacaukan kekristenan. Terbukti dari apa? Coba lihat ya. Begitu banyak kekristenan di muka bumi ini, tetapi dengan pengajaran yang berbeda-beda. Sekarang yang mau saya tanyakan, di mana ini yang pengajarannya membawa kepada keselamatan? Di mana? Tidak ada. Karena apa? Saya buat contoh, ada satu aliran, ya. Mereka kuat di binatang haram, mereka kuat di nama Bapa, mereka kuat di hari yang kudus. Tetapi apa? Mereka menolak tentang karunia roh, termasuk bahasa roh itu tadi. Ada orang, mereka kuat di karunia roh, mereka kuat di praise and worship, tetapi mereka menolak binatang haram, mereka menolak nama, dan mereka menolak hari yang kudus, hari Sabat ya. Nah, jadi sekarang yang mana nih? Karena yang satu mereka lakukan, yang lain mereka abaikan. Makanya saya katakan back to Bible. Kalau melihat pengajaran-pengajaran gereja, gak tahu di mana ini. Ada 5 hal yang Tuhan bukakan yang sudah terhilang dari gereja-gereja ya. Namanya yang sesungguhnya, tentang hari Sabat, binatang haram, praise and worship, dan karunia roh. Kelima ini harus lengkap di dalam satu gereja ya. Karena ada dia menerima nama, ada dia melakukan tidak menjauhi binatang, untuk menjauhi binatang haram, ada juga yang melakukan Sabat. Ketiga ini dia lakukan, tetapi dia menolak yang kedua ini. Nah, ada dia yang hanya melakukan Sabat ya. Yang tadi saya katakan mereka praise and worship juga ya. 4 mereka lakukan, tetapi pengakuan akan karunia roh mereka kurang ya, kurang lengkap toh.
Ya, ada juga mereka melakukan tidak makan binatang haram, mereka melakukan sabat, tetapi tidak ada karunia roh dan present worship. Ya, ada yang mereka di dalam present worship, mereka di dalam karunia roh, tetapi tidak melakukan sabat dan menjauhkan binatang haram. Jadi nggak komplit ya. Jadi ini yang dikatakan, yang satu mereka lakukan, yang lain mereka abaikan. Jadi kalau kitalah gerejanya Elohim itu, tubuh kita ini, ya, yang satu harus kita lakukan, yang lain jangan kita abaikan. Makanya kalau saudara bertanya, ibu gereja di mana? Gerejanya Tuhan, ya, dia gembalaku. Roh Kudus yang langsung menjadi gembalaku. Karena di masa penghakiman Elohim tidak tanya kamu dari gereja mana, dari aliran mana, no. Bahkan aliran-aliran ini, denominasi ini, ya, Elohim berfirman, inilah yang menjadi apa? Menara Babel di akhir zaman, memecah belah umat Tuhan, sehingga mereka merasa, oh, pengajaran kami yang benar. Yang satu katakan pengajaran kami yang benar. Ya, jadi yang mana ini yang benar, yang membawa kepada keselamatan? Sudahlah, yang membawa kepada keselamatan adalah firman-Nya. Jadi lakukan apa yang tertulis dalam firman-Nya, selesai. Bukan apa yang pendetamu katakan. Ya, berpaut dan berpadanan dengan Dia. Ya, miliki hasrat untuk diam dalam hadirat-Nya untuk membawamu kepada keselamatan. Cukup itu bagimu. Ya, hidup di dalam ketulusan, kerendahan hati, saling mengasihi, kasihi Elohim, kasihi sesama manusia. Itu lengkap, ya, lengkap. Jadi ingat, bagi yang berbahasa roh, saya katakan kepada saudara, ya, perhatikan bahasa roh. Apakah itu bahasa yang mengandung kuasa atau tidak? Atau itu hanya sebatas fasilidahmu saja? Capek saudara. Nanti saudara di gereja, ora lah apa gitu kan, capek mulut saudara ya kan, padahal nggak ada artinya lagi, nggak ada kuasa. Ya, dan bagi yang mengajarkan bahasa roh, saya katakan inilah yang Elohim sangat tidak berkenan. Itu satu, ya. Nah, kemudian saya bertanya lagi kepada seseorang ini, kamu mau tahu apa lagi? Ya, coba kamu temui bapak itu atau ibu itu. Saya katakan, siapa yang kamu rasa terkenal di Indonesia ini? Oke, katanya. Nah, sampaikan kepada mereka. Sudikah kiranya dia menjual semua hartanya dan membagikan, jangankan kepada orang, kepada jemaatnya saja. Itu saja. Sudi nggak? Bisa nggak dia menjual hartanya dan membagikannya kepada jemaat-jemaat yang berkekurangan, menyokong kehidupan jemaatnya? Dia pun terdiam. Oke, jangankan mereka yang terkenal ini. Bapak punya pendeta? Ya. Oke. Nanti sepulang dari sini, Bapak pergi ke gembala Bapak. Nah, tawarkan kepadanya, Pak Gembala, ayo Pak, kita jual harta kita. Bapak harus ikut juga terlibat. Saya bilang, jangan bilang hanya dia aja. Nah, jadi Bapak pancing dia dengan Bapak juga mau. Saya bilang, mau nggak Bapak kita jual harta kita dan kita mendukung kehidupan jemaat atau membagi-bagikannya kepada fakir miskin? Itu. Nah, jadi kita nggak usah mencari-cari tahu kesalahannya, karena kan banyak orang kepo nih, apa sih kesalahannya? Apa dia berzina? Apa dia ini? Nggak usah kepo dalam hal itu. Yang umum saja dulu saya bukakan kepada saudara. Yang pertama tadi, ada nggak yang mengajarkan bahasa roh? Yang kedua tadi, bisa nggak, rela nggak mereka menjual hartanya dan membagi-bagikannya kepada jemaatnya saja lah dulu. Jangan dulu kepada orang-orang di seluruh muka bumi ini, kepada jemaatnya. Ada nggak dia peduli kepada jemaat yang membutuhkan motor sementara dia memiliki 3 mobil? Ada nggak? Ada nggak yang dia peduli di mana dia bisa makan di restoran mewah dengan hidangan-hidangan mewah sementara jemaatnya ikan asin pun tidak bisa makan? Di saat seorang hamba tidak bisa peduli akan hal ini, maka dia akan menjadi gagal. Maka dia pun tidak berkenan di hadapan Elohim. Ya. Apa ibu sini semua orang bisa melakukan itu? Saya sudah melakukannya. Dan Elohim tahu saya melakukan hal itu. Saya tidak pernah hidup untuk diri saya sendiri. Saya diberi pertanggungjawaban, ya, jiwa-jiwa yang ada di tempat ini. Nah, jadi apa yang saudara berikan ke pelayanan ini, itu semua saya tumpahkan ke mereka untuk kebutuhan-kebutuhan orang-orang yang ada di sini. Ya. Lebih bagus saya tidak beli baju daripada saya tidak beli baju mereka. Saya bahkan yang mengirit diri saya sendiri. Ya. Saya hanya bersyukur ada berkati baju segala macam, tapi mereka, ya, saya yang harus ambil dari pasar. Ya, makanya kadang ada orang, Bu, ada baju-baju bisa nggak kami kirim yang bekas? Saya welcome. Saya bukan orang yang sombong, ya, yang harus baru-baru saya minta segala macam. Ya, apapun yang saudara berkati, saya akan terima. Ya. Jadi kalau kita tidak bisa hidup seperti ini,
bagaimana kita berkenan di hadapan Elohim? Melihat makanan pilih-pilih, ya kan? Kalau mau menginap, satu contoh, diundang oleh jemaat, ya, saya hotelnya harus begini ya. Bahkan di saat saya diutus, saya selalu memilih, ibu nanti kami cari penginapan. Enggak, saya tinggal di rumah kalian aja. Kalau kalian tidak keberatan, kalau kalian keberatan baru saya ke penginapan. Oh, dengan senang hati. Karena saya lebih memilih saya tinggal di rumah jemaat daripada saya di penginapan. Kenapa? Secara spirit juga saya tidak damai sejahtera di penginapan. Karena apa? Dosa telah banyak di sana. Ya, itu secara spirit loh. Jadi bagus saya kalaupun jemaat itu hanya kita tidur di tikar segala macam. Oh, saya mau seperti itu daripada saya di penginapan. Karena pernah saya di penginapan, ini hotel mewah, ya kan, saya nggak bisa tidur di tempat tidur itu, saya nggak bisa tidur. Saya tidur jadinya di kursi. Kenapa? Karena saya bisa rasakan dosa-dosa di dalamnya. Ya, nah itu ya, jadi harus bisa kita hidup sederhana, oke? Jangan menjadi hamba uang, ya. Jadi saudara nih, saya mau tanya nih, ya. Ini dulu yang saya kenal-kenal di sini dulu, ya. Semuanya saya kenal. Oh, ini Elvina lah dulu ini, ya. Nah, di saat Elohim berfirman, Elvina anakku, juallah hartamu dan bagi-bagikan kepada orang lain. Bisa enggak Elvina? Kalau enggak bisa, bertobat, ya. Di saat Elohim berfirman kepada Sarah Manopo, ya, dia melihat satu orang tua yang tidak mampu, ya, sementara dia memiliki uang di dompetnya. Dan Elohim berfirman, berikan kepadanya. Dan dia melihat, uangku kan tinggal 50.000, gitu ya. Harus bisa memberikan itu. Harus, ya. Karena kalau saudara menganggap saya seorang hamba yang dipakai, saya pun sudah melakukannya, ya. Sering sekali, bahkan saya siap jalan kaki pulang sekian kilometer, ya. Di saat Elohim katakan, ya, kunjungi dulu keluarga si A dan serahkan semua yang di dompet, saya serahkan. Ya, jadi itu banyak momen saya pulang, ya, saya jalan kaki saja, tidak ada uang untuk ongkos angkot, ya. Dan saya nikmati karena di sana saya melihat penyertaan perlindungan Elohim, ya. Di saat saya mendoakan orang, mereka memberkati, dan sementara mereka keluarga berkekurangan, ya, Elohim katakan, anakku jangan terima. Jadi di saat saya tidak menerima, bukan karena berkat saudara tidak diterima, tetapi karena apa? Elohim tahu kehidupanmu, kamu masih berkekurangan, ya. Memang ada orang, ada juga yang memberkati, dan Elohim katakan dia dengan besar hati terima. Saya tahu dia kekurangan, tetapi beberapa harinya nanti Tuhan Elohim suruh saya ke sana, berkati dia dengan ini, ya. Nah, saya pernah pulang dari satu tempat dan itu gelap dan itu jauh. Jadi ke rumah saya itu sekitar 6 km. Udah tengah malam nih, ya. Nah, uang saya hanya 50.000. Jadi saya pulang jalan. Ibu naik apa? Oh, nanti ada yang jemput, saya bilang aja sama dia. Dia seorang janda, ya. Ada yang jemput. Oh gitu. Oh, saya jalan aja dulu sampai ke simpang, ya. Di simpang nanti saya dijemput. Padahal nggak ada yang jemput nih, ya. Tetapi apa? Saat itu uang di dompet saya hanya 50.000. Nah, jadi 50.000 ini saya serahkan ke dia. Karena dia punya anak 1 orang dan kerjanya hanya tukang cuci, dan itu pun semrawut, ya. Nah, di saat saya keluar dari gang itu, benar ada yang jemput saya, ya. Dengan apa? Mak Rahel, saya kan Mama Rahel, ya. Mak Rahel, kamu dari mana? Ya, dari sini. Mau kemana? Mau pulang. Kamu naik apa? Naik angkot lah, saya bilang juga naik angkot. Udahlah, naiklah, naik sini. Sementara jalannya dia ke kiri. Ke kirinya dia itu 6 km ke 7 km lebih jauh dari saya. Nah, dan saya ke kanan itu sekitar 5-6 km. Saya tahu jauh, rumahnya lebih jauh. Nah, tetapi apa? Ya, udah naik saja. Kakak mau pulang, kan ini udah malam loh. Udah. Ya, terus kalau kakak antar saya, udah 3 kali lipat nanti kakak ini naik motor, saya katakan, karena kakak antar saya, antar lagi ke sana. Nah, tapi dia bilang apa? Udahlah, naik aja lah, katanya. Jadi saya naik, ya. Saya naik, dia hantar saya pulang, ya. Itulah jemputan yang saya katakan saya dijemput, ya. Nah, dan besoknya, karena uang saya hanya 50.000 itu memang nggak ada, ya. Besoknya ada seorang anak Elohim yang telepon, Kak, katanya apa?
tolong dulu kirim nomor rekeningmu. Kenapa? Bapak memerintahkan saya, katanya saya harus memberkati kakak dan saya tidak bisa melanggar. Dan apa yang dikirimkan 10 kali lipat. Karena firman Tuhan kan nyata, firman Elohim nyata ya, berpuluh kali lipat. Saat itu dia mengirimkan 500.000. Ya, luar biasa. Dan sampai detik ini saya merasakan mujizat-mujizat itu. Di saat apa? Saya selalu hidup di dalamnya dan saya selalu berdoa. Ya. Jadi jangan menjadi hamba uang. Ya. Dan ingat, jangan mencintai rupiah, karena di sana apa? Tuanmu bukan hanya Tuhan, tetapi tuanmu adalah Mammon. Elohim paling tidak berkenan dengan hal yang seperti ini, ya. Jadi di hadapan saya, rupiah itu tidak ada nilainya. Artinya apa? Ya, saya tidak menyayangkan segala sesuatu. Saya tidak diatur dengan Mammon. Tetapi apa? Di saat berkat-berkat itu diberikan, saya yang mengaturnya, bukan dia yang mengatur saya. Ya. Jadi uang tidak mampu untuk mengatur pelayanan ini. Ya, tetapi pelayanan ini yang mengatur segala berkat untuk disalurkan ke dalam pekerjaan Elohim. Amin. Elohim kita dahsyat. Dahsyat kepada saudara dan dahsyat kepada saya, ya. Kita belajar lagi bagaimana manusia di akhir zaman, ya. Manusia akan mencintai diri sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Ini banyak sekali, ya, menjadi pemfitnah. Ya, jangankan jemaat-jemaat yang katanya sudah hamba Elohim atau pelayan-pelayan pun banyak sekali ini pemfitnah ini. Ya, banyak. Jadi hati-hati. Makanya jangan suka membicarakan yang satu kepada yang lain. Jangan menjadi pemfitnah. Ujung-ujungnya gosip. Nah, di saat gosip ini berjalan fitnah. Saya juga pernah difitnah oleh seorang yang katanya hamba Elohim, yang sangat besar dan cukup terkenal juga di YouTube, ya. Nah, dia katakan, saya sudah 2 kali menikah, suami saya marga ini. Dari mana pula ada cerita seperti itu, saya bilang, ya. Nah, dan dia juga berani katakan si Henis itu orang ini sudah bernubuat kepada saya selama 7 tahun. Padahal saat itu saya baru bertobat, ya, dan sudah menjumpai saya 7 tahun terakhir ini. Saya heran, kok berani kali Tuhan dia berbohong. Padahal dia cukup terkenal di Indonesia ini. Saya aja ini kejadian 2017, ya. Saya bertobat 2015. Dan saya benar-benar dijamah oleh Roh Kudus 2016. 7 tahun sebelumnya Henis Situmorang masih dengan bulu mata palsunya, masih dengan alisnya yang dicetak-cetak, ya kan? Beginilah firman Tuhan, penebusmu, yang Maha Kudus, Allah Israel. Akulah Tuhan, Allahmu, yang mengajar engkau tentang apa yang memberi faedah, yang menuntun engkau di jalan yang harus kau tempuh. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, Akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Tuhan Yesus memberkati.